Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam program baru, yaitu Jurusan Seni Rupa Plus Universitas Negeri Surabaya. Ya, program ini merupakan program kerjasama antara Omah Mikir dan Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Tujuannya adalah untuk menemui atau bersilaturahim dengan para alumni yang saya sebut alumni plus. Mengapa disebut alumni plus? Karena sejumlah alumni yang akan saya temui satu persatu ini adalah alumni-alumni yang memiliki kiprah yang luar biasa, yang membawa nama harum jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Karena itu sangat layak kalau saya sebut alumni plus. Nah, alumni plus ini beragam profesi yang akan saya hadirkan satu persatu dalam setiap sesi berdurasi 1 jam, yaitu ada yang berprofesi sebagai perupa atau seniman seni rupa, ada yang berprofesi sebagai guru, ya tetapi bukan sembarang guru, tetapi guru yang memang punya kontribusi dan prestasi yang cukup membanggakan. Kemudian juga ada yang merangkap guru dan seniman, bahkan plus usahawan. Nah, ini juga menarik karena ini juga memiliki makna yang kuat sekali di masyarakat. Kemudian juga para alumni-alumni yang menorehkan namanya di dalam berbagai kejuaraan seni rupa di tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Nah, ini tentu kita akan belajar banyak dengan para alumni yang saya hadirkan dari mulai pertama ini. Saya akan menghadirkan seorang alumni yang mungkin Anda semua sudah kenal karena memang namanya sudah mulai dikenal luas dan dia sangat aktif di dunia seni rupa, usianya masih muda, ya dan gerakannya sangat dinamis, ya dinamis dalam berkarya, tetapi juga dinamis dalam membangun jejaring kesenirupaan, tidak hanya di Surabaya, tetapi di kota-kota lain di luar Surabaya. Dia juga sangat aktif bergerak di komunitas-komunitas seni rupa, dan di sana dia banyak melakukan agenda-agenda aksi kesenirupaan, dan nanti kita akan berbincang santai dengan dia, dan pengalaman-pengalaman apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya, dan bisa jadi nanti akan bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa, juga para dosen, para alumni yang lain dalam mengembangkan karir di dunia kesenirupaan. Nah, siapa alumni yang akan hadir pada kesempatan ini untuk yang kali pertama ini, yaitu Mas Dian Condro. Saya harapkan untuk muncul di layar ini bersama saya. Silahkan Dian Condro masuk. Ya, ini kita tunggu dulu. Dia masih jalan menuju ke kita. Nah, ini dia. Ini sudah mulai. Halo Condro. Nah, ini sudah kelihatan wajahnya. Ah, itu langsung tersenyum. Apa kabar, Condro? Ya, kabarnya apa, Condro? Baik, Wah, ini suaranya putus, Bro. Coba agak didekatkan mic-nya. Suara saya jelas. Ya, biasa kalau kita di Zoom ini seperti ini. Kita ulangi lagi, Bro. Apa kabar, baik, Bro? Wah, baik, baik, baik sekali. baik. Sehat.
Ini di mana? Di rumah di kota Driorejo atau di Tuban? Di Driorejo, Pak. Oh, di Driorejo. Ndro, saya terima kasih kamu bisa gabung pada acara pertama ini. Ini cara saya yang mungkin nanti akan terkeren di dunia YouTube ya, karena ini adalah saya mencoba menemui para alumni yang sudah banyak berkiprah di masyarakat dan punya kontribusi yang menurut saya menarik semua. Dan nanti akan bergantian setelah Anda tamunya berikutnya adalah para alumni yang lain yang tidak kalah menarik dan perlu kita dengarkan pengalaman-pengalaman di luar ya, dan barangkali bisa untuk kita kaji bersama, kita kita pikirkan mungkin juga untuk pengembangan kurikulum atau pembelajaran di jurusan kita ya. Kita bincang santai aja, Ndro, enggak usah terlalu serius, ya santai saja. Anda dulu alumni tahun berapa, Ndro? Lulusnya tahun berapa? Kalau masuknya, Pak, masuknya 2008. Lulusnya itu agak sangat lama sekali. 2015, Pak. Woi. Ya, ya 2015. 2015 ya. Lulusnya 2015. Halo? 2015 baru lulus, Pak. Ya, 2015. Ya, 2015. Lulus S1 kan? Baru lulus S1. Terus Anda kan terus melanjutkan S2. Lulusnya tahun berapa S2 waktu itu? Barusan lulus, Pak, 2019. Ya enggak apa-apa, yang penting lulus kan, tidak DO ya kan. Yang penting itu lulus sekolah itu. Ya, lulus semua. Ya, oke. Jadi dulu Anda alumni program studi seni rupa, pendidikan seni rupa ya, S1. Setelah itu Anda melanjutkan S2-nya di program studi seni budaya Universitas Negeri Surabaya. Oke, kenapa sih Ndro Anda dulu kok masuk jurusan pendidikan seni rupa UNESA itu, pilihannya apa, pertimbangannya waktu itu? Mungkin sedikit bercerita, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya dulu memang saya dibesarkan oleh keluarga pendidik. Ya. Bapak sama ibu saya itu seorang guru. Bapak guru SD, lulusan seni rupa STKW, masuk tahun 86. Ngajar di, waktu itu masih D3. Terus ibu saya juga D3 tahun 87 di IKIP Surabaya. Ternyata keluarga guru dan bapaknya lulusan seni rupa STKW, ibundamu lulusan IKIP Surabaya D3 ya? Ya. Oke. D3 waktu itu. Ya, itu memang gara-gara orang tuanya seni rupa terus kamu ikut-ikut seni rupa atau memang punya keinginan sendiri? Sebenarnya sih tidak, Pak. Sebenarnya itu waktu itu masih SMA waktu itu. Karena pola pikir SD, SMP jelas berbeda ketika SMA. Saya mempunyai 2 guru panutan, Pak, waktu itu. Wih, siapa ini? Kebetulan dua-duanya guru seni rupa, ajar seni. Iya. Siapa? Bisa disebut namanya? Yang satunya Bapak Taufik Rohman. Yang kedua Bapak Darji. Wah, ini 2 orang itu alumni IKIP Surabaya semua itu. Iya, alumni semua. Iya. Karena kenapa Anda kok tertarik dengan 2 orang itu, kenapa? Ya, dari karakter beliau-beliau yang menjadi saya tertarik, kenapa harus saya masuk seni rupa pada saat itu, dan ingin juga mengajar sebenarnya. Ya. Mereka terlihat santai walaupun setiap hari mengajar waktu itu ngajar di SMA Negeri 1 Tuban. Ya. Nah, tersantai itu yang membuat saya ingin, wah, kayaknya kok enak ya jadi guru seni itu. Datang ke sekolah, ngajar, ngasih materi, gambar, seneng-seneng, setelah itu udah selesai pulang. Nah, itu yang menjadi awal menjadi saya ingin
masuk ke seni rupa. Oh, jadi Anda Akhirnya, dulu tertariknya itu karena gurunya ngajarnya ya, santai, kok enak, terus kemudian setiap bulan gajian gitu ya. Iya, iya, iya. akhirnya Hmm, saya putuskan ada dua pilihan, yang satu di Universitas Negeri Malang dan UNESA. hmm. Tapi Kang Ibu juga dari IKIP dan sekarang menjadi UNESA juga dan lebih dekat juga, akhirnya saya putuskan mendaftar di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2008. 2008. Lulus 2015. Ya, 2005. Sangat. Panjang ya. Ya, ya. Waktu itu kenapa kok studinya cukup panjang itu? Kenapa? Ya, ya mungkin saat itu karena saya tuh kan tipikal anak yang walaupun saya merantau, tapi itu saya suka main, suka dolan, Hmm, suka berkumpul dengan teman-teman seni yang saya kumpulin bukan hanya sepantaran pada hmm, saat itu. Jadi saya sering mengikuti, ya diajak, istilahnya diajak runtang-runtung seniman-seniman senior pada saat itu. ya, ya. Sampai saya, ya bukan mengabdi, saya pernah ikut Pak Mahfud Hmm, almarhum, terus ikut Pak Ivan Haryanto juga almarhum, hmm, eh, Mas Jupram, hmm, dan bukan juga, terus banyak seniman-seniman lain yang ada di Surabaya pada saat itu. Terus juga karena saya sering berkumpul dengan beliau-beliau, hmm, saya aktif juga berpameran bersama, hmm. dan akhirnya mulai suka dengan lingkungan seni rupa yang terbangun pada saat itu. Tapi di lain pihak saya juga sering main ke Jogja, ke Bandung. Kebetulan ke Bandung karena saudara ada yang di sana juga, jadi Ya, ya, ada teman di sana lah. ya. Gitu. Saudaramu ini berapa? Dan Saudaramu berapa semua? tiga saya, Oh, dua, berarti kakak sama adik kakakmu sekarang? di Bandung. Oh, di Bandung. Profesinya apa? Kalau bisa bisa diceritakan. Sekarang dosen di Universitas ini yang ada kepolisian di Bandung itu, ngajar di arsitektur. Hmm, Dulu dulu S1-nya arsitek di Unibra, terus S2-nya di ITB juga arsitek, terus mengajar di Universitas, lupa saya Pak, di Bandung lah, punyanya kepolisian. oh iya, iya. Nah, kalau adik kebetulan kok ikut saya Oh, di diterima. pendidikan seni rupa UNESA. Ya, ya. Tuh, adikmu sudah selesai? Pak, semester 7 Pak. Oh, semester 7. Oke. Ya, mudah-mudahan tidak menirukan kakaknya terlalu panjang lah studinya. Ya, saya tidak, karena kakaknya terlalu sering Iya, main Pak. iya, iya, iya. Sekarang tadi Anda cerita mengikuti sejumlah seniman di Surabaya, almarhum Ivan Daryanto, terus almarhum Mahfud, lalu ada dengan Jupram. Bergaul dengan seniman itu apa sih ini? Apa Anda bisa memetik hikmahnya atau manfaatnya itu apa kira-kira? Kalau secara hikmah itu banyak sekali Pak. Hmm. Banyak sekali yang Ya, Pak. menjadi kenangan, dan mengapa saya memilih dekat dengan mereka. Hmm. Sebenarnya satu saya dekat dengan beliau-beliaunya itu mudah sekali. Kalau saat itu karena wajar, ketika masih kuliah itu apa yang kita kejar adalah kita diakui di ranah seni rupa, dalam artian kita bisa berpameran bersama dengan beliau-beliaunya, itu sangat luar biasa pada saat itu. Itu yang menjadi pokok utama pada saat. Tapi setelah berjalannya waktu ternyata banyak hal yang saya ambil dari beliau-beliaunya terkait
berkarya, terkait pemikiran, terkait bagaimana pola berkeseniannya beliau-beliau ini. Dan banyak hal tersebut yang menjadi influence. Akhirnya apa yang saya lakukan sekarang itu tidak jauh apa yang beliau-beliau lakukan. Oh. Jadi Anda terinspirasi oleh etos kerja mereka ya. Dengan demikian, apakah Anda setuju kalau mahasiswa seni rupa khususnya yang sekarang masih aktif jadi mahasiswa itu memang untuk mendapatkan pengalaman yang luas itu harus katakanlah nyantre atau berkolaborasi dengan seniman-seniman yang sudah punya nama dan aktif pameran, itu menurut Anda memang penting sekali ya untuk mahasiswa seni rupa khususnya? Sangat penting sekali, Pak. Terlebih nyantrik dalam artian tidak hanya kita sebagai ada juga sih seniman yang ketika kita bertamu atau kita ingin nyantri itu kita diajak sebagai artisan dan sebagainya, tapi tidak lebih dari itu hal positif yang banyak kita ambil dari pola kerja seniman-seniman yang terutama mahasiswa seni murni. Sekarang kan Indonesia juga ada mahasiswa seni murni. Ya. Itu sangat penting sekali. Karena memang mulai bagaimana pola kerjanya, etos kerjanya itu, bagaimana teknik mengolah media-media atau lukisnya mereka. Itu sangat nantinya kekaryaan kita ke depan. Itu sangat ya haruslah. Ya. Kalau mahasiswa pendidikan seni rupa saja seperti itu, apalagi seni rupa murni ya. Jadi sangat diperlukan memperluas jejaring dengan para seniman. Sangat. Ya. Ya. Kalau dosennya juga penting nggak, Bro? Kalau dosennya juga penting nggak bergaul dengan seniman-seniman, terus studio ke studio seniman, lihat-lihat pameran banyak di dalam kota dan luar kota. Menurut kamu dosen itu penting nggak begitu, seni rupa? Kalau sebagai dosen, karena memang guru atau dosen itu memang menjadi panutan untuk para murid-muridnya. Alangkah baiknya memang sebagai dosen itu harus memahami situasi-situasi seperti itu, di mana apalagi kita sebagai praktisi seni dan kita mengajar seni juga terkait perkembangan seni rupa itu, kalau kita hanya di rumah, di studio, tanpa kita keluar, tanpa kita ngobrol, misal ya walaupun dengan teman, seperjuangan terkait seni, itu sebenarnya sangat penting. Jadi memang haruslah kalau sebagai pengajar atau sebagai dosen itu sangat perlu sekali keluyuran, sangat perlu sekali melihat perkembangan seni rupa yang saat ini. Karena memang pada saat itu dan sekarang itu seni rupa memiliki jarak yang kalau kita lihat sangat berbeda jauh pada saat mungkin bapak guru atau dosen saat itu masih studi dengan apa yang terjadi saat ini sangat berbeda. Dan itu perlu kalau kita hanya di studio, kalau kita hanya di rumah, dan tidak cukuplah kalau hanya dengan internet, sangat tidak cukup. Berbeda ketika kita harus keluar dan berbincang dan mencari sesuatu sendiri. Iya. Ya, saya selalu membahasakan begini. Jadi kalau orang seni rupa taunya dari buku, itu sebenarnya seni rupa masa lalu, karena yang ditulis di buku itu seni rupa yang sudah berlangsung. Dan sudah berlangsung bahkan puluhan, bahkan abad. Ya, terus kemudian ditulis dalam buku. Nah, yang harus diketahui justru seni rupa yang sedang berkembang sekarang dan kemungkinan perkembangan ke depannya yang itu mungkin tidak ada di buku. Ya, adanya paling sebatas di katalog, di pameran-pameran, di studio-studio seniman. Ya, itu karena itu justru yang harus diamati, diapresiasi, dibincangkan, yaitu tidak lain ya seni rupa yang sekarang ini sedang berjalan dan yang akan datang itu.
Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kan sudah menjadi seni rupa yang tercatat di dalam wacana atau sejarah. Nah, kalau itu saja tidak cukup, sehingga kita perlu bergaul ke luar. Dengan demikian, seni itu memang ilmu yang sangat dinamis sekali ya. Itu ya, kira-kira begitu, Ndro ya, kira-kira ya. Iya. Ya. Nah, kemudian saya dengar aktivitas Anda itu setelah keluar atau lulus dari S1 dan S2, tampaknya Anda ini akhir-akhir ini malah cenderung menjadi seorang perupa ya. Jadi mungkin kesempatan menjadi pendidiknya kali lain ya, mungkin belum ada kesempatan, tetapi potensi ini sangat kuat untuk Anda. Anda ini ya menjadi pendidik sangat kuat, ya menjadi seniman juga kuat dasar-dasarnya. Terbukti Anda kan pernah mendapatkan juara Basuki Abdullah Art Award sampai 2 kali. Coba ini fenomena yang Iya. luar biasa ini diceritakan. Kenapa Anda waktu itu ikut Basuki Abdullah Art Award dan sempat mendapatkan 2 kali juara utama, 5 besar, 5 terbaik, ya, pilihan juri, itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Kira-kira apa hikmahnya ikut kejuaraan atau apa istilahnya award di tingkat nasional saat itu? Apa yang menjadi pelajaran penting bagi Anda? Sebenarnya kalau sebuah kompetisi itu sangat penting bagi semua yang mengikuti kompetisi tersebut, Pak. Ya, ya. Walaupun mendapat award atau tidak, itu sebenarnya hampir semuanya itu penting bagi kita yang mengikuti setiap kompetisi, terutama kompetisi seni rupa. Baik itu Basuki Abdullah, baik itu kompetisi-kompetisi lain seperti Yopi dan sebagainya, itu memang sangat penting semuanya. Walaupun kita tidak masuk nominasi. Tapi hal yang penting yang bisa saya petik dari situ, memang sebuah kompetisi itu bisa membesarkan sebuah nama. Tidak hanya kita mendapatkan juara, kita mendapatkan award, kita setelah itu selesai senang-senang, tidak hanya seperti itu, tapi kita mendapatkan sebuah nama di ranah seni pada umumnya. Walaupun tidak jarang pula banyak yang mendapatkan award namun tidak bisa mempertahankannya. Banyak sekali seniman sudah seperti itu. Namun saya menyiasati hal seperti itu dengan tetap berkarya, karena bagaimanapun apa yang saya ciptakan, apa yang selain seni rupa pun saya anggap sebagai pola berkarya saya. Basuki Abdullah pertama itu tahun 2016. 2016 kebetulan ya. 2016 itu sebenarnya kompetisi itu sudah saya ikut Basuki Abdullah itu memang yang pertama 2016, tapi sebelumnya saya juga sering ikut kompetisi. Sebenarnya kalau bisa dibilang, Pak ya, saya itu sejak SD itu orangnya kompetitif, Pak. Terutama di bidang seni. Maksudnya sering mengikuti kompetisi, maksudnya sering mengikuti kompetisi. Ya, sering mengikuti kompetisi, baik itu seni lukis, seni patung, relief. Nah, pernah saya ikuti semua sejak SD sampai SMA sebenarnya. Di Tuban. Terus, ya itu semua di Tuban semua. Anda kan orang Tuban, ya kan? Ya, di Tuban sampai tingkat nasional semua, Pak. Oh, ya. Seni lukis pada saat itu pernah juara juara 1 tingkat nasional. Patung juara 2 tingkat nasional. Terus relief juga. Tapi tidak sampai juara 1 tingkat nasional juga. Dan itu sudah menjadi, apalagi saat kuliah, saya juga masih ya, karena
tadi saya bilang sebenarnya saya itu orangnya kompetitif di bidang seni rupa. Oh, iya. Dan mendapat penghargaan. Jangan hobi, ikut kompetisi itu hobi. Kalau hobi tidak ini loh Pak, tidak meminta sesuatu kalau hobi. Ya Kalau ini enggak, itu dampak. Kalau kalau hadiah ya, itu kan dampaknya ya. Tapi ya, etos ikut kompetisi itu justru untuk menguji keterampilan, menguji pengetahuan, menguji macam-macam mental ya kan. Itu hikmahnya ya. Ya ya. artinya Anda mau sejak sebelum sekolah di seni rupa pun mental Anda sudah ditempa dengan berbagai kompetisi kan gitu kan. Ya. Ya. Nah, Nah, sekarang pada tahun 2016 terus tahun berapa lagi ikut Basuki Abdullah setelah 2016 juara lagi. Terus saya mulai kembali berkompetisi dan masuk 10 terbaik dan berlanjut di 2019 kemarin hmm, 5 terbaik juga. Uh, ya mungkin karena sering ikut kompetisi dan sudah mulai hafal bagaimana menempatkan tema pada karya. hmm, Mungkin itu juga, ya, atau mungkin ada faktor lain karena selera para dewan juri pada saat itu hmm, saya bisa membacanya, hmm. dan mungkin pada saat itu juga saya kenal para dewan jurinya. Siapa jurinya, Andro? Boleh tahu enggak? Dewan jurinya salah satunya yang mewawancarai saya ini. Tapi saya saat itu betul-betul enggak tahu itu karena semua ditutup namanya dan karya itu saya tidak tahu kalau itu cirimu. Jadi semua objektif waktu itu enggak ada yang tahu. Jadi oleh panitia seluruh identitas itu tidak ditampilkan karena memang karakteristiknya berbeda banget gitu dengan yang biasanya saya lihat itu ya. Ya Jadi karena karya saya selalu selalu memiliki lompatan-lompatan, Pak. Karena pola pola berkarya saya sebenarnya saya tidak ingin mengejar sebuah identitas sih sebenarnya, tapi karena saya rasa identitas itu sudah selesai karena di era saat kontemporer ini memang yang diperlukan itu sebuah karya yang memiliki rasa. Bagi saya ini Pak, kalau mungkin pandangan seniman-seniman lain beda. ya, Karena saya uh, menganut apa yang dilakukan oleh seniman kontemporer dunia yang top saat ini, Damien Hirst. Memang kalau kita runtut lihat karya-karyanya itu juga, kalau kita lihat garisnya itu juga lompatan-lompatannya itu sangat berbeda. Namun ya, namun ketika kita lihat karyanya itu, oh pasti tahu bahwa itu Damien Hirst. ya, Satu ya. beda. Mungkin memang semua anak-anak muda sekarang itu seusia Anda perlu belajar success story-nya orang besar, orang hebat semacam Damien Hirst itu dalam arti berkesenian itu berkolaborasi secara multidisiplin. Jadi dia tidak sendirian bekerja itu. Jadi dia juga ada tim yang dijadikan teman diskusi, semacam ada FGD, lalu menguji tema, lalu bereksperimen media, ya, terus kemudian juga dia ada manajernya, ya, dan seterusnya. Jadi urusan berkarya itu ada kayak semacam manajemen yang mengondisikan dia menjadi seniman yang melesat ke dunia seni rupa kontemporer, salah satu ikon kontemporer dunia, Damien Hirst. Jadi tidak hanya kita belajar dengan karya, tetapi di balik karya itu kenapa kok menjadi isu dunia itu yang menarik justru, ya. Jadi kalau Nah, ya, membaca aktivitas dia, wah luar biasa. Itu sebenarnya bisa dilacak ke belakang kerjasama seniman dengan para misalkan art dealer, dengan kritikus, dengan kurator, dengan kolektor dan macam-macam itu. Karena sekarang kan tidak mungkin seniman itu kayak dulu sendirian, terus di studio ya, saja, tidak betul.
berinteraksi dengan banyak orang, nggak mungkin sekarang. Jadi semuanya itu harus menjadi bagian dari diri kita untuk mengembangkan karir ke depan di dunia seni rupa, kan gitu ya kira-kira. Ya. Bagi saya itu harus memiliki dampak sebenarnya, Pak. Ya. Dampak dan tidak hanya untuk pribadi. Ya. Seperti itu sih. Andro, saya juga selain Anda tadi hobi, bukan hobi ya, memang kebiasaan senang mengikuti kompetisi itu ada sangat nilai plusnya, paling tidak membentuk karakter pada diri Anda, ya, etos kerja yang menurut saya amati perjalanan Anda itu cukup progresnya cepat sekali, ya, dari mulai saya kenal Anda di mahasiswa S1, terus juga ikut membimbing di S2, dan terus kita berteman sampai hari ini itu saya melihat kamu punya peluang atau opportunity yang luar biasa ke depan. Ini tergantung sekali lagi pada etosmu dalam hal mendapatkan peluang-peluang ke depan. Dan tapi ini rintisanmu itu sudah luar biasa. Saya akan bertanya hal yang lain yang menurut saya juga penting perlu didengarkan oleh para mahasiswa, dosen, dan alumni yang lain ya. Karena ini tujuan podcast yang saya buat ini, sekalipun masih online karena memang masih pandemi COVID-19, apa boleh buat komunikasi masih seperti ini. Tapi yang penting kita ada komunikasi. Yang berikutnya, Andro, tolong diberikan cerita kegiatan Anda itu selain tadi ikut berkompetisi, berkarya seni, ikut pameran, juga sekaligus membantu melaksanakan peristiwa-peristiwa besar di dunia seni rupa, penyelenggaraan Biennale Jatim, kemudian kemarin kita bersama-sama menggarap pameran besar seni rupa Panji itu di Kota Batu yang menghebohkan itu, ya, itu dari peristiwa-peristiwa yang Anda ikuti, Anda ikut melaksanakan, bahkan menjadi panitia aktif di balik peristiwa itu, pelajaran apa yang bisa Anda tarik dan kemudian yang nanti akan Anda kembangkan ke depan tuh bayangan Anda seperti apa? Karena memang ya nanti ini sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa yang mulai merintis ingin entah itu menjadi seniman, entah itu menjadi kurator, art management atau apalah. Intinya kita sebagai pekerja seni itu harus kreatif. Kita tidak boleh membatasi diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh terpaku oleh satu hal. Namun kita harus membuka banyak peluang. Karena apa yang saya lakukan saya tidak hanya sebagai pelukis, tapi saya juga sebagai muralis, saya juga bekerja dan bersama di art management, dan saya juga sekarang juga mulai menggerakkan desa juga dengan seni dan budaya. Itulah yang menjadi harus menjadi contoh untuk adik-adik yang mulai merintis di dunia seni. Jadi memang harus membuka banyak peluang. Semakin kita banyak membuka peluang, semakin banyak juga peluang yang masuk pada kita nantinya. Karena kita tidak tahu ke depan itu seni itu seperti apa. Nah itu. Ya. Itu Pak yang. Ya. Jadi memperkaya pengalaman, pergaulan, jejaring, dan sebagainya dengan berbagai orang itu memang sangat diperlukan untuk dunia seni ya. Jadi itu yang akan membangun etos kerja dan bisa mempengaruhi kreativitas kan gitu ya kira-kira. Ya. Sangat mempengaruhi. Ya. Tadi saya mendengar Anda sering melakukan proyek-proyek membuat mural ya di berbagai tempat, terutama di tempat publik yang ada di berbagai kota. Ya, tujuan Anda membuat mural itu sebenarnya visinya maksud saya, visinya itu
Anda ingin menyampaikan apa? Karena biasanya kalau mural itu kan misalkan memang sudah temanya sudah ditentukan, sekalipun ditentukan tetapi kan Anda punya semacam bargaining position untuk melakukan eksekusi yang agak berbeda sehingga menimbulkan apa itu tadi rasa, lalu situasi yang berbeda yang Anda ciptakan, ruang itu Anda sulap sedemikian rupa sehingga citra secara visual itu akan tampak berbeda. Nah itu kira-kira bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya ketika Anda membuat mural itu dibanding ketika Anda melukis biasa Anda sendiri di studio, ya dengan ketika Anda membuat mural di ruang publik yang tentu lebih menantang, luas, ya dari segi skala dan macam-macam di situ, melibatkan banyak teman untuk bareng-bareng di proyek itu. Gimana tantangannya seperti apa? Sebenarnya saya membedakan ketika saya berkarya mural dan Hmm. ketika saya berkarya secara idealisme saya sendiri, Pak. Hmm. Karena memang mural itu awal saya sebagai muralis itu adalah sebagai mata pencarian pada saat itu. Pada saat itu memang seperti itu. Karena awalnya saya dari tembok ke tembok itu pesanan pada saat itu. Oh. Mulai dari kafe sampai akhirnya sekarang bekerja sama dengan salah satu wisata terbesar di Jatim. Mungkin banyak yang tahu dan kebetulan dari proses itulah yang membentuk karakter berkarya saya. Di mana terbiasa dengan objek-objek yang sangat besar, objek-objek pesanan pula, di mana kita harus berpikir ketika mendapat pesanan seperti ini kita visualkan seperti apa. Nah, itu yang jadi pola berpikir saya untuk mengembangkan walaupun berbeda tapi memiliki satu tujuan yang untuk karya idealisme itu. Dan lebih kurang karya-karya mural saya adalah bertujuan untuk menghidupi karya-karya idealisme saya sendiri. Selama ini seperti itu. Karena memang saya mengandalkan dari itu selama ini hingga saya bisa berkarya terus dan ikut kompetisi juga dan tetap dikenang atau tetap dikenal di ranah seni rupa yang memang berawal dari mural tersebut, Pak. Oh ya, jadi memang harus mungkin perlu disikapi secara sama ya. Jadi sekalipun karya itu pesanan, seniman-seniman dunia pun Ya, juga menerima pesanan. Jadi ya, banyak lukisan-lukisan di dinding-dinding yang dulu dinamakan fresko, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan seterusnya itu, ya itu tidak lepas dari pesanan dari orang-orang kuat saat itu, ya kaisar, ya paus, dan sebagainya itu yang menginginkan ruang-ruang publiknya yang bisa diakses orang banyak itu diberi jejak ya kreativitas oleh seniman yang dipilih di situ. Nah, sekalipun itu pesanan kan tidak mengurangi mutu karya. Jadi artinya tetap bertanggung jawab pada mutu, pada kekuatan visual kan. Saya lihat beberapa mural Anda di berbagai tempat, khususnya di Batu yang saya pernah lihat langsung. Dan kapan hari saya juga mendapat kesempatan masuk ke Museum Angkut, lihat pelabuhan Sunda Kelapa yang baru Anda selesaikan belum lama ya. Itu saya merasa ada getaran ya, sekalipun juga itu sekali lagi pesanan, bukan berarti kalau pesanan terus bukan karya yang harus dibuat sembarangan kan. Dan justru itu taruhan nama Anda ya, dan kawan-kawan ya tidak sekedar membuat mural asal-asalan, tetapi betul-betul dilakukan dengan pertanggungjawaban mutu karya secara visual menarik, terus juga dikerjakan cukup perfect ya, dan saya kira itulah yang memang harus dilakukan oleh seniman. Jadi
Kalau seperti orang kayak Michelangelo dan seterusnya itu tidak pernah mungkin berpikir, oh ini pesanan, yang lain saya anggap karya karena bukan pesanan idealis. Jadi sebenarnya sama-sama punya kekuatan idealismenya sendiri-sendiri, tapi konteksnya berbeda. Yang satu konteksnya berrelasi dengan orang Ya. lain karena pesan, yang satu konteksnya dengan keintiman individualitas Anda sendiri. Dengan demikian mungkin kadar kemerdekaan menciptanya itu bobotnya mungkin agak berbeda, tetapi lagi-lagi harus disikapi secara profesional, kan gitu ya kira-kira? Seperti itulah Pak kurang lebihnya. Ya, ya. Jadi harus begitu karena kalau tidak ya nanti akan kayak muncul, wah ini karya saya yang paling utama, yang itu yang kedua. Jadi padahal itu sebenarnya di ruang publik itu justru pameran abadi itu. Tidak perlu dibuka, tidak perlu, iya kan, setiap hari ditonton orang ya, dalam skala yang besar itu suatu kesempatan yang tidak main-main itu. Jadi itu justru menurut saya pameran abadi terus-terusan itu. Kalau Anda pameran karya yang ada di rumah itu kan nunggu pameran, atau mungkin kalau pameran tunggal nunggu nanti waktu, kerja sama, membuat katalog, wah macam-macam lebih ribet. Tapi begitu Anda membuat mural, ya itu sesungguhnya pameran Anda yang abadi di situ dengan karya besar itu. Ya, kalau boleh tahu, bisa ditunjuk mural Anda sudah di mana saja yang bisa dilihat, yang sudah jadi, yang Ada kalau di wisata Pak ya. ya ya. Kalau di wisata ada di WB, ada di Surabaya Karnival, Nah, ada di BNS, nah, ada di Museum Akut, nah, ada di Banjarbaru, hmm. di Kalimantan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalimantan, Kalimantan Selatan. Iya, Wah, ya. hmm, Di wisata juga Amanah Borneo Park itu di sana. hmm, Kalau yang lain-lain memang ada di rumah-rumah yang San itu kolektor, terus ada di hmm. kafe, ada di rumah makan dan sebagainya. Ya. Banyak. Itu tadi ada di WBL juga ya? WBL ada Pak. Iya iya iya. Itu Di Bojonegoro juga ada di wisata di Van ya. oh, wah Hampir mantap lengkap ya, kalau ya. untuk wisata. Ya. Anda ini kalau membuat mural itu melibatkan adik-adik mahasiswa atau anu ya? Anda ngajak juga? Nah, Hmm. memang karena mural ini sebenarnya banyak tujuan juga selain saya membantu adik-adik kelas yang memang bertujuan ingin belajar. Hmm. Saya ajar. Tujuannya memang belajar, dapat uang, dapat bisa jalan-jalan. Hmm. sebenarnya itu Ya. yang saya tanyakan ke mereka. Hmm. Jadi tidak belajar itu yang banyak sekali adik-adik kelas yang selalu saya ajak dan selalu saya berikan. Hmm. Ini terakhir ini juga saya mulai mengajak anak-anak seni murni, Hmm. ya walaupun mereka terlihat masih kagok, masih bingung cara melukis besar itu, Hmm. tetap saya ajak biar mereka tahu karena melukis atau apapun lah itu tanpa kita melihat bagaimana prosesnya itu sulit. Ya, Kalau belajar sendiri sangat sulit, tapi kalau kita melihat prosesnya, melihat bagaimana caranya, stepnya, itu nanti diaplikasikan ke kanvas ke apa itu lebih mudah. Itu sih yang selama ini ketika kamu bekerja sama dengan mahasiswa yang masih aktif ya, baik PSR maupun seni rupa murni yang kamu ajak ke lapangan membuat mural itu, yang paling apa ya, yang paling menjadi catatan Anda dan mungkin juga akan menjadi perbaikan di proses perkuliahan. Kira-kira apa? Mahasiswa itu perlu dikasih apa? Di treatment apa? Apa memang keterampilannya masih kurang jauh, atau pengetahuannya masih sangat elementer, atau apa sehingga mungkin agak canggung atau malah canggung sekali menghadapi proyek-proyek besar seperti itu. Apa kira-kira kritik nah, Anda atau masukan Anda lah?
masukan aja Pak, mungkin itu tadilah kalau kritik terkesan nanti malah menjatuhkan salah satu pihak atau menjatuhkan adik-adik kelas yang secara skill mungkin banyak sekali sekarang yang masuk pendidikan seni atau seni murni itu memiliki skill yang kurang. Namun satu yang harus mereka pahami, minat yang utama memang harus ditumbuhkan. Karena bagaimanapun ketika minat itu maksudnya minat apa ini? Lebih spesifik apa maksudnya? Minat apa? Minat berkesenian, dalam arti berkesenian. Oh, okay. Minat berkesenian. Ya. Nah, kalau minat itu tidak ditumbuhkan, kalau para pendidik atau guru belum mampu memberikan menumbuhkan minat para mahasiswa, mungkin bisa mengajak mereka seperti halnya andaikan seorang pendidik itu punya sebuah proyek atau apa, libatkanlah mereka, dalam artian karena dengan terlibat mereka akan mempunyai rasa memiliki rasa ingin mendapatkan sesuatu dari peristiwa itu. Yang memang harus dimiliki oleh para pendidik dan para mahasiswa. Harus saling memiliki, intinya seperti itu. Oke, jadi memang keterlibatan mahasiswa dalam berbagai pekerjaan Anda, proyek-proyek mural terutama, itu mampu secara langsung atau tidak langsung itu membentuk karakter profesional kan gitu kan kira-kira ya. Karena karakter profesional itu kalau tidak ada tantangan ya karakternya tidak muncul, ya kan. Jadi akan tahu betul mereka itu akan mau beradaptasi dengan tantangan itu ketika justru di lapangan itu. Kalau kuliah kan hanya dapat cerita, dapat contoh, belum pernah mengalami, begitu pengetahuan itu didapat dari perkuliahan, langsung dites di lapangan, bagaimana dia menyikapi persoalan-persoalan real di lapangan. Itu kan membutuhkan tantangan-tantangan di lapangan itu memang harus banyak ya dilakukan, terutama mahasiswa seni rupa ya. Harus gitu ya. Ya. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Ya. Dulu memang saya memiliki rasa itu karena salah satu dosen favorit saya yang sekarang menjadi sosok. Itu dulu memang tipe pembelajaran itu yang saya terima sampai sekarang. Tipe pembelajaran beliau ini langsung mengena, di mana saya dilibatkan terus berbagai proyek seni. Akhirnya saya memahami, akhirnya saya berpikir, dan itu menjadi yang saya lakukan saat ini, hampir sama seperti itu. Ya, mungkin ilmu yang diturunkan itu sudah mulai merasuk ke dalam diri saya. Merasuk ke sukma. Ya. Karena memang tidak hanya sebatas proyek mural sih Pak, seperti Pak Juli yang dulu membimbing para mahasiswanya dengan mengikut sertakan dalam berbagai proyek seni, itu sangat luar biasa sih bagi saya. Sangat luar biasa. Ya, memang tujuan saya ke sana, memang karena itu kayak semacam laboratorium sebenarnya. Jadi, iya, laboratorium melibatkan mahasiswa itu betul-betul kayak bereksperimen. Jadi, saya akan tahu, oh ini etosnya bagus, ini kurang, ini harus didorong lagi. Itu sebenarnya program saya memang saya sengaja untuk sana. Dan memang dari sekian banyak mahasiswa yang saya libatkan itu, ya saya baru mendapatkan 1-2 orang yang sudah etosnya itu kelihatan, ya antara lain Anda sendiri. Dan saya berharap Anda ini nanti ke depan memang mampu bersama-sama membawa perubahan jurusan kita. Jadi kalau Anda nanti ada kesempatan, tentu jurusan ke depan itu akan diisi orang-orang figur-figur seperti Anda yang tidak hanya cakap di teori, tetapi juga terampil di praktek.
dan juga luas di jejaring. Itu yang saya perlukan memang ke depan, karena jurusan itu tidak mungkin berkembang, apalagi seni rupa, tanpa kehadiran orang-orang yang banyak tahu di lapangan ya, karena lapangan itu penting untuk seni rupa. Ya, kita bukan jurusan matematika saja yang berkutat pada buku-buku, lalu rumus-rumus, bukan. Tetapi pengalaman empiris di lapangan itu justru yang paling penting. Ya, kemudian dihadirkan di kelas, dijadikan bahan pembelajaran, dan kemudian sesekali mahasiswanya diajak ke lapangan, terlibat dalam proyek-proyek real di art event, ya, entah bienal, entah apa. Dan alhamdulillah saya memang juga mendapatkan kesempatan tantangan-tantangan itu sejak dulu, selalu melibatkan para mahasiswa, selalu bergantian dalam angkatan-angkatan yang ada itu. Apalagi sekarang ada seni rupa murni ya, dan ini sebenarnya modal ya, tetapi kadang-kadang peluang-peluang itu tidak segera ditangkap oleh mahasiswa ya, padahal peluang di depan mata. Peluangnya di depan mata, terus kesempatan itu terbentang luas, tapi seringkali dilewatkan begitu saja. Tetapi juga ada yang sangat peka sekali menangkap peluang-peluang, dan akhirnya ya mereka bisa melampaui apa yang menjadi harapan saya sebagai dosen yang pernah mengajar mahasiswa tersebut. Baik, Nurul, ini diskusi makin malam makin menarik sebenarnya ya. Tapi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk ini bertatap maya. Yang kita belum bertatap muka, bertatap maya. Saya yang terakhir mungkin saya dengar akhir-akhir ini Anda makin berinteraksi dengan perangkat desa untuk menciptakan suatu art event yang kemarin itu langit-langit itu apa kemarin itu cahaya langit. Ya. Cahaya langit. Ya. Nah, saya memang pengennya lihat sih waktu itu, pengen semalam langsung terbang ke Surabaya, tetapi apa boleh buat, banyak pekerjaan dan juga waktu yang memang belum klop ya. Sambil lihat itu ternyata tidak punya kesempatan. Tetapi bolehlah Anda cerita gagasan itu muncul dari mana, terus kemudian kok Anda melibatkan desa, ya kira-kira visi ke depannya itu bisa diceritakan. Gimana? Betul. Mungkin karena ketika saya masuk pertama kali di desa saya ini, dusun Telapak, namanya dusun Telapak. Di Desa Randegan Sari, Kecamatan Priorjo ini, saya sebenarnya di sana itu Kabupaten Gresik, Bro? Kabupaten Gresik, Pak. Oh. Nah, ketika melihat para petani-petani yang sekarang menggarap sawahnya, itu sebenarnya banyak dan hampir semua petani di sini itu tidak menggarap lahannya sendiri. Oh, berarti buruh tani berarti? Bukan buruh tani juga, namun mereka menggarap lahannya development besar. Nah, hampir semua perbatasan dusun kami itu sudah dikuasai oleh development besar tersebut. Ada development besar di situ. Nah, hal tersebut sebenarnya tidak karena memang warga desa, warga dusun. Saya memaklumi lah. Mereka tidak akan berpikir ke depan ketika lahan itu didirikan sebuah properti atau perumahan dan dampaknya ke lingkungan kita juga tidak tahu apakah nantinya desa kita ini berbicara buruknya desa kita ditutup ataukah desa kita dihilangkan, itu juga karena memang development besar itu memang bermainnya seperti itu kalau tanpa kita sadari. Nah, di lain pihak muncullah sebuah ide bagaimana saya kemarin ingin menumbuhkan pola berpikir masyarakat ketika nanti tanah itu diminta, apa yang menjadi mata pencaharian mereka akan hilang. Tapi dengan saya memulai dengan kayak kemarin itu membuat event layang-layang menggunakan lampu yang diterbangkan tengah malam hingga pagi, dan situ berdampak masyarakat
masyarakat yang mau berjualan, mau berdagang, karena yang saya angkat kemarin itu berbau budaya tradisi, permainan tradisional, itu yang mudah kita angkat. Kebetulan kemarin saya tidak sendirian. Ada teman-teman dari Waplab, Pak Helmi Adian, itu yang sangat membantu. Selain melibatkan warga sendiri yang memang antusias. Ke depan saya ingin menjadikan desa ini menjadi sebuah desa wisata, desa perdagangan tradisional, di mana untuk mempertahankan aset-aset desa yang ada di perbatasan wilayah yang dimiliki oleh developer tersebut. Karena kita tidak tahu, karena memang kalau developer sudah bermain tingkat atas, itu pasti bisa jadi merebut, atau ya kalau kita dikasih terbaik, nanti kan terjadi di Surabaya, di Babatan itu juga sebagai problema pada saat itu. Sama developernya di situ juga pengembangannya dia sampai bikin bendungan di perbatasan wilayah Babatan, itu yang sebenarnya rawan. Bendungan itu tidak ada yang berusaha menghalang-halangi. Tiap tahun pasti akan jadi banjir di daerah situ. Bisa jadi bencana alam ketika bendungan itu meluap, dan pas di perbatasan, di permungkinan rakyat di perbatasan. Makanya hal seperti itu yang melatar belakangi saya ingin berupaya membantu desa. Sebenarnya cenderung ingin membantu desa terkait bagaimana problem sosial ekonomi yang terjadi terkait pembangunan yang memang tidak terencana dengan baik. Sebenarnya cenderung seperti itu. Nah, ya makanya kebetulan kemarin juga ada info proposal untuk bantuan desa-desa yang ke arah situ. Makanya kami bergabung dengan warga dan pemerintahan desa. Ya, kita bersama-sama kita membangun desa biar dampak-dampak yang kita anggap nanti merugikan warga itu bisa kita minimalisir dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berpola kesenian, dan apalagi menghasilkan produk-produk yang berasal dari desa kita sendiri kan sangat luar biasa. Ya. Sebatas itu. Selama ini Anda berkolaborasi dengan komunitas di desa itu, penerimaan masyarakat, penerimaan perangkat desa, itu seperti apa? Memberikan ruang yang sangat positif atau ada harapan-harapan ke depan yang lebih baik itu gimana, Andro? Selama ini karena kita memulai dengan baik, ya pastilah kalau ada yang tidak suka itu pasti. Tapi juga banyak yang sangat interest terkait pemerintah desa, karena memang akhirnya mereka merasa lebih banyak tahu terkait bagaimana sih kita menghimpun dana, bagaimana kita bisa membangun desa tanpa banyak dana, bagaimana kita bisa memperbaiki jalan-jalan desa tanpa menggunakan banyak dana, tapi bagaimana mengolah kreativitas atau SDM warganya sendiri pun itu juga bisa menjadi hal yang sangat luar biasa, dan itu memang dipahami oleh pemerintah desa, dan mereka sangat antusias dan berharap kepada kami, terutama saya dan teman-teman komunitas Waplab dan warga dusun yang mau bekerja sama, dan itu menjadi positif. Akhirnya Pak Lurahnya, Kepala Dusunnya sangat ingin segera biar desanya maju. Ya. Pada
Apa itu event itu Anda melibatkan mahasiswa enggak? Kebetulan pada event ini karena di Surabaya masih pandemi kemarin dan banyak yang belum kembali ke Surabaya. Hanya sebagian mahasiswa yang di sini dan mungkin di wilayah Krian itu datang, tapi tidak ikut aktif karena memang dibatasi karena dari luar wilayah dilarang masuk dulu, Pak. Nah, itu yang kemarin. Seharusnya kemarin saya sudah meng-calling teman-teman mahasiswa yang interest di dunia ini, makanya banyak yang tidak bisa datang karena banyak yang perantau. Nah, besar harapan saya ke depan ini saya tahu juga bagaimana seni untuk masyarakat itu seperti apa. Jadi biar juga menumbuhkan rasa kita berkarya itu tidak hanya di atas kanvas sebenarnya. Ya. Namun di masyarakat itu juga berkarya juga. Ya, saya rasa kemarin itu mungkin yang perlu ke depan harus diperhatikan untuk pelaksanaannya mungkin perluasan publikasi ya. Publikasi yang mengundang media mainstream ya, agar aktivitas yang ada di Surabaya itu juga terpublikasikan secara luas. Jadi itu publikasi saya kira penting sekarang. Kalau tidak menggunakan media mainstream ya diviralkan saja melalui medsos yang ada. Ya, yang kemarin menurut saya kalau dari segi medsos memang sudah berantai kemana-mana dari yang Anda share itu, tetapi tidak mengurangi pentingnya itu juga harus diupayakan bekerja sama dengan media-media mainstream. Ya, walaupun ya media mainstream itu sekarang juga mulai bertumbangan satu-satu, tetapi masih dalam konteks hari ini masih penting lah. Sekalipun juga kita memanfaatkan medsos ya dengan berbagai strategi ya jaringan yang itu memang sebenarnya hari ini jauh lebih efektif memang. Yang berikutnya itu soal dokumentasi. Ya, jadi misalkan keterlibatan mahasiswa itu bisa saja hanya bukan sekedar sebagai pemainnya, tetapi juga harus dilibatkan di dalam segi pendokumentasian. Ikut di dalam riset awal, misalkan observasi, lalu dilibatkan dalam perencanaan, ya termasuk dokumentasi itu penting menurut saya, karena peristiwa itu harus bisa dibaca nanti apabila memang ada dokumentasi yang cukup representatif. Dan itu mungkin perlu dipikirkan jauh hari sebelumnya, sehingga jangan sampai ada peristiwa besar tetapi dokumentasinya sangat minim, nanti kalau dimaknai oleh orang luar, orang lain, ya bisa jadi nanti agak kerepotan. Jadi ada divisi dokumentasi sama publikasi yang memang harus digarap ke depan itu. Ya mungkin sudah ada, cuma nanti perlu disiapkan lebih bagus lagi ya. Nah, karena sekarang ini rahasia orang ke depan itu kan pada data ya. Jadi di mana data itu tersedia ya di situ bisa orang lain bisa mengakses dan bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan ke berbagai macam bentuk publikasi. Ini yang secara umum di Surabaya ini masih kurang. Divisi-divisi yang bergerak di data, pendokumentasian, ya. Kalau di Jogja kan ya sudah ada macam IVA, dulu ada Cemeti dan sebagainya itu, saya kira itu penting. Anak-anak muda semua yang bergerak di situ dan mendokumentasikan semua event di Jogja bahkan di luar Jogja sehingga menjadi pusat data yang bisa diakses oleh siapapun ya, baik peneliti dalam dan luar negeri. Dampaknya itu luar biasa menurut saya. Dan di Surabaya lagi-lagi yang bergerak seperti itu masih sangat kurang ya, sangat kurang sekali. Oke, Ndro, jadi kisah Anda dari depan sampai ini tadi, sekalipun baru 1 jam itu sudah sangat punya makna yang luar biasa. Paling tidak ada poin-poin yang bisa dipetik sari atau hikmahnya untuk kita semua, baik mahasiswa, dosen,
alumni yang nanti mendengarkan dan ikut melihat acara ini. Tentu harapannya para alumni-alumni yang lain nanti juga akan saya hadirkan setelah Anda, ini Anda yang pertama, ya, yang selanjutnya nanti ada alumni-alumni lain yang bisa kita ambil pengalamannya, ya, untuk kita belajar bersama-sama. Jadi di sini tidak ada yang saling menggurui, tetapi pengalaman itu Iya, sebagai guru yang terbaik, ya, guru yang terbaik yang bisa guru kita yang ambil hikmah-hikmahnya di situ. Ya, saya kira, Bro, iya, saya mengucapkan terima kasih, selamat untuk Anda, sukses dan selalu sehat, karena ini situasinya pandemi, kita sementara belum bertatap muka, ya, tapi bertatap maya dulu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa siap. melanjutkan proyek-proyek prestisius di bidang seni rupa, Amin. baik yang Anda lakukan dalam Amin. konteks individu maupun melibatkan masyarakat secara luas. Terima kasih sekali lagi. Amin. Saya kira saya akhiri saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada episode Waalaikumsalam. selanjutnya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Indro. Ya.